Kalau kalian punya kerjaan di luar rutinitas, better kalian itu bikin to-do list supaya kalian bisa ngerjain kerjaan kalian itu dengan hati yang tenang tanpa rasa keteteran atau kewalahan. Dengan begitu, semua kerjaan kalian baik di luar rutinitas maupun di dalam rutinitas itu bisa semuanya dikerjakan dengan baik. Hai moms, apa kabar? Kita ketemu lagi. So today aku udah bikin to-do list. Jadi hari ini tuh aku mau ngerjain beberapa kerjaan yang di luar rutinitas. Jadi aku perlu banget bikin to-do list buat ngejadwalin ulang. Sebenarnya aku punya schedule harian, tapi itu kan sifatnya fleksibel ya. Karena hari ini ada satu kerjaan yang mengharuskan aku nggak sesuai dengan schedule harian. Jadi aku buat to-do list ini supaya semua kerjaan aku itu beres. Jadi kayak mengatur ulang semua kerjaan, terus aku jadwalin nih kapan aku harus ngerjain semua kerjaan-kerjaan ini. Aku tuh perlu banget bikin to-do list, karena kalau nggak bikin to-do list, yang ada tuh aku malah buang-buang waktu buat mikirin kerjaan mana duluan nih yang bakal aku kerjain. Karena saking banyaknya kerjaan yang harus diselesaikan hari ini, jadi aku tuh kayak overwhelmed, bingung gitu mau ngerjain yang mana duluan, dan itu malah jadi buang-buang waktu. Karena setelah aku memutuskan mau ngerjain kerjaan yang pertama, terus aku mikir lagi kerjaan mana lagi nih yang bakal aku kerjain. Kalau aku udah bikin to-do list kayak gini, ada jadwalnya, aku tuh udah langsung jalan aja, nggak perlu mikir-mikir lagi mau ngerjain yang mana nih, karena udah terjadwal. Habis ngerjain ini, aku langsung ngerjain yang ini, langsung ngerjain yang itu, kayak gitu. Jadi lebih nyaman lah hidupku dalam satu hari ini. Pagi ini to-do list yang pertama diawali dengan nganterin temen aku ke perpustakaan Bogor. Temen aku ini komite sekolah, jadi mau survei gitu ke perpustakaan Bogor untuk anak-anak di sekolahan. Dan sekarang dia udah OTW ke sini, jadi aku mau make upan dulu, mau siap-siap dulu. By the way, temen aku ini adalah temen aku dari zaman SD. Dulu kita rumahnya itu sama-sama di Cimahi. Terus setelah menikah, alhamdulillah kita itu sama-sama pindah ke Bogor. Dari SD itu kita udah kayak satu geng gitu loh. SMP, SMA itu masih bareng, cuman kita kepisah saat kuliah, beda kampus. Terus kita sama-sama kerja di Jakarta walaupun beda perusahaan, tapi kita tuh kayak ngerasa punya satu sama lain karena kita udah bareng-bareng dari masa kecil ya. Jadi pas di Jakarta tuh kita bener-bener aku cuma punya kamu, kamu cuma punya aku. Pas nikah, alhamdulillahnya sama-sama punya rumahnya di Bogor. Jadi walaupun kita sama-sama merantau, kita sama-sama tetap nyaman lah. Karena kayak punya saudara gitu di satu kota yang sama. Temanku udah sampai, dia sekarang parkir di depan masjid karena kalau masuk ke sini agak susah ya nanti keluar masuknya. Jalannya agak kecil. Jadi kita sekarang yang ke sana, kita jalan ke sana, nggak terlalu jauh kok. Dan ini si Ade udah happy banget, nggak sabar. Hai. Ya. Jauh bukan hari Rabu, ini kan kuis. Ibu-ibunya astagfirullah. Dari Selinjon. Sampai deh kita. Mana si anak? Kerjaan pertama aku di luar rutinitas banget ya. Jadi ini aku mau ke perpustakaan Kota Bogor. Tujuan utama kesini adalah untuk survei gimana kalau kita mau datengin anak-anak sekolah kesini. Pengen banget sih ngenalin literasi ke anak-anak sejak mereka masih usia sekolah dasar. Mengingat zaman sekarang anak-anak itu lebih mengenal gadget ya daripada mengenal buku. Aku sendiri lebih suka mendongeng ke anak-anak. Aku suka membacakan buku ke anak-anak. Karena dengan membacakan buku, kita itu seperti memancing mereka untuk berimajinasi. Sehingga secara tidak langsung kita itu akan menumbuhkan minat mereka untuk mencari tahu apa saja sih yang ada di dunia ini. Dan juga mengembangkan pola pikir mereka sehingga mereka itu bisa berpikir secara kritis, gak close minded. Banyak banget ya manfaat membacakan dongeng atau membacakan buku kepada anak-anak kita. Karena salah satu penyebab anak-anak menjadi lebih pintar itu adalah dengan didongengin atau dibacakan cerita.
Aku suka di perpustakaan ini karena buku anak dan buku dewasa itu dipisahin ruangannya. Buku-buku anak ada di ruangan khusus anak gitu, sedangkan buku-buku khusus untuk dewasa itu di ruangan yang lainnya. Di perpustakaan ini juga ada galerinya, kayak museum gitu. Kita bisa melihat lukisan, foto-foto. Oh ya, ada playgroundnya juga untuk anak-anak di perpustakaan ini. Hai Mams, aku udah belanja bulanan. Seharusnya aku belanja bulanan itu nanti sore sekalian jemput si kakak sekolah. Tapi aku ngelihat cuaca di luar itu udah mulai gelap-gelap. Biasanya di sini tuh kalau udah sore itu pasti turun hujan. Jadi aku memutuskan untuk beli online aja. Seginilah belanja bulanan aku kali ini. Ini tuh yang urgent banget, yang bener-bener udah habis. Aku bulan ini belum belanja bulanan karena nggak sempet, saking banyaknya kerjaan. Jadi aku sama pak suami itu nggak sempet buat ke supermarket untuk belanja bulanan. Ada beberapa stok yang udah habis, udah menipis. Alhamdulillah zaman sekarang bisa beli online ya. Jadi semuanya itu kayak dipermudah. Hari ini adalah jadwal aku untuk mengganti cover sofa ini. Aku mengganti cover sofa ini setiap seminggu sekali. Jadi ini adalah tugas mingguan aku. Si adik udah lemes, tadi dia sempet muntah di mobil. Sekarang si adik mau bantuin aku buat ganti cover sofa ini. Aku memang selalu melibatkan anak-anak dalam setiap pekerjaan rumah tangga ya. Untuk pembiasaan aja sih. Aku nggak pernah beda-bedain tugas ini untuk anak cewek, ini untuk anak cowok. Nggak semuanya harus bisa. Cover sofa udah beres, selanjutnya adalah beres-beres rumah. Rutin ya, beres-beres rumah itu harus dilakukan setiap hari. Setelah ini juga aku mau beresin laundryan. Ini harus dilipetin, karena kalau nggak dilipetin nanti bakal lebih kusut. Karena aku bukan tim yang nyetrika baju, aku nggak suka banget setrika baju. Jadi setelah jemur itu langsung aku lipetin supaya bajunya itu nggak terlalu kusut. Sepengalaman aku, si baju ini bakal jadi lebih rapi sendiri dengan langsung dilipetin, terus masukin lemari. Ketika mau dipakai udah rapi aja kayak disetrika. Tapi nggak semua baju sih langsung aku lipet. Ada beberapa baju seperti seragam itu pasti aku setrika terlebih dahulu. Sama beberapa baju pergi, kalau memang bajunya itu tipe baju yang kusut ya pasti aku setrika terlebih dahulu. By the way, ini si adik lagi ogohan, lagi apa ya, lagi manja. Bahasa cintanya si adik ini adalah physical touch. Jadi dia kalau lagi pengen disayang itu pasti dia minta peluk, minta dielus-elus. Beda lagi sama si kakak. Kalau si kakak itu bahasa cintanya act of service. Padahal mereka berasal dari rahim yang sama ya, tapi kok ya berbeda. Akhirnya aku selesai juga lipet-lipetin baju, dan sekarang aku mau sapu-sapuin seluruh rumah. Hari ini nggak ada jadwal ngepel ya, jadi aku cuman sapu-sapuin rumah aja. Aku mau bikin cemilan. Ini cemilannya baru pertama aku mau bikin sih. Aku lihat resepnya itu di Instagram. Jadi aku mau bikin sempol tahu. Biasanya kan bikinnya sempol ayam. Aku punya resep sempol ayam yang menurut aku itu enak. Anak-anak suka, suami aku juga suka. Nanti aku share ya. Tapi untuk hari ini aku pengen coba bikin sempol tahu. Kan lumayan ya, kalau enak ini lebih apa ya, lebih hemat budget, lebih ekonomis daripada pakai ayam. Tahu kan jauh lebih murah. Aku pakainya tahu putih, ini sekitar 300 gram. Lalu aku hancurkan. Aku lagi nggak punya sarung tangan plastik, jadi aku pakai plastik yang ini aja. Lalu ini dicampur sama 7 sendok makan tepung terigu, 7 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan masako, 1 sendok makan bawang goreng, 1 sendok teh bawang putih bubuk, dan setengah sendok teh garam. Semua dicampur jadi satu, terus dibentuk kayak gini. Harusnya pakai tusuk sate gitu ya, supaya mirip banget sama sempol. Cuman aku lagi males, ya udahlah nggak apa-apa, kita bentuk-bentuk gini aja. Ini direbus dulu ya sampai dia itu mengambang, terus kita angkat.
Lalu kita goreng, tapi sebelumnya dicelupin dulu ke kocokan telur. Aku ngelihatnya itu kayak lenjer, empek-empek gitu loh. By the way, nggak tahu nih rasanya, semoga enak ya. Ekspektasi aku tuh tinggi, tapi ini kayaknya nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Kayaknya rasanya masih rasa-rasa tahu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita cobain sempol tahu. Semoga enak. Ya, rasa tahu. Better lah, buat cemil-cemilan mah enak lah ya. Aku nggak stok untuk frozen food banyak-banyak di bulan ini, jadi aku mau stok yang kesukaan anak-anak aja. Ini biasanya untuk snack si kakak, bekal gitu ke sekolah. Buat nambah-nambahin aja sih, biar variannya itu nggak cuman satu doang. Biasanya kan aku bikin snack cuman satu, ditambahin sama stok frozen food ini. To-do list terakhir bagi aku di hari ini adalah masak makan malam. Sebenarnya badan aku ini udah rontok banget, udah capek banget. Hari ini tuh berasa kayak banyak banget yang harus dikerjain. Jadi aku mencoba untuk masak yang simple-simple aja. Aku udah masak sayur bening bayam, cuman tadi nggak ke-record karena tiba-tiba handphone aku itu kayak ngehang. Aku nggak ngerti kenapa HP aku itu bisa ngehang, tapi itu kalau buka TikTok doang. Ada yang sama nggak kayak aku? Akhirnya untuk sementara ini aku uninstall deh TikTok, entah sampai kapan. Untuk lauk pendamping bening bayamnya, ini aku bikin perkedel jagung. Jagungnya ini aku haluskan tapi nggak halus-halus banget. Terus aku juga goreng tahu yang akan aku penyet pakai sambal. Sambalnya ini adalah stok sambal yang aku bikin ya, jadi nggak perlu bikin sambal lagi. Masak satset, simple tapi hasilnya nikmat untuk makan malam ini. Alhamdulillah untuk hari ini aku bisa melewati semua to-do list aku untuk kerjaan yang di luar rutinitas beres dan kerjaan yang masuk ke rutinitas juga terselesaikan. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah ngikutin aku menyelesaikan semua to-do list yang aku buat di hari ini. Sampai jumpa kembali di vlog selanjutnya. Bye bye.